Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku Belajar firman Tuhan terpesona. pada hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. Dengan tema semuanya pasti terjadi. Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-20 sampai dengan yang ke-25. Sudah mendapatkannya? Kita akan membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-20 sampai 25. Kisah Rasul 27 ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai dan yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Amin. Kisah ini kisahnya Paulus yang melakukan perjalanan dari Palestina menuju ke Italia. Namun perjalanan yang dilakukan oleh Paulus itu bukan perjalanan yang holiday, bukan perjalanan yang liburan, bukan perjalanan seorang influencer yang mau mengeksplor keindahan alam di Roma atau di Italia. Tapi perjalanan Paulus di sini dikatakan bahwa Paulus adalah seorang tawanan. Di Yerusalem, Paulus mengalami penolakan karena pemberitaannya akan Kristus. Dia diajukan dakwaan supaya dia mendapatkan hukuman mati. Maka dari itu Paulus naik banding. Nah, kalau naik banding maka dia harus ke Roma. Di dalam perjalanannya Paulus itu sambil menyelam minum air. Karena dalam perjalanan banyak kendala, banyak hambatan, tapi di situ Paulus juga memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Kristus. Saudara. Kita lihat ayat pendukungnya, ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Paulus berkata atau mengingatkan, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita.
Sebelum berlayar Paulus mengingatkan. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, zaman dulu kalau kita mau berkunjung ke tempat lain itu masih memakai kapal laut, karena belum zamannya naik pesawat. Jadi di sini naik kapal laut, cuacanya buruk, sudah terlihat mendung-mendung, sudah terlihat agak-agak gelap. Maka dari itu Paulus mengingatkan, dia bilang kepada perwira yang mengawalnya, karena Paulus sebagai tawanan maka dikawal oleh seorang perwira. Dia bilang pada perwira, sebaiknya kita tidak berlayar saat ini. Kita tunda dulu deh. Kita stop dulu. Karena kalau kita berlayar akan terancam nyawa kita. Juga terancam buat seluruh muatan kapal ini. Tapi perwira lebih mendengar perkataan nahkoda. Kenapa? Paulus seorang tawanan, nahkoda seorang pelaut. Tentu saja dari segi ilmu sudah pasti lebih tahu yang si nahkoda. Makanya perahu tetap jalan terus. Nahkoda bilang, aman itu, kita tetap jalan terus. Nah, akhirnya berjalanlah perahu itu. Lanjut ayat 14. Setelah perahu benar berjalan, nahkoda mengikuti kehendak hatinya bahwa enggak apa-apa, aku sudah pandai, aku sudah tahu, aku sudah berpengalaman, aman, ini aman, enggak apa-apa, kita lanjut. Maka ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut, ya, atau angin ribut, angin puyuh, ya. Timbullah angin badai nggak lama kemudian. Kemudian ayat yang ke-20 nyambung. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Paulus mengalami hal yang sangat-sangat buruk di sini. Sampai mereka putus harapan akan keselamatan dirinya. Saudara, orang selevel Paulus bisa putus harapan, apalagi kita. Di saat badai hidup menerpa kita, maka kalau kita seringkali lemah, itu wajar. Katakan kepada samping kanan kiri saudara, kalau kau lemah itu wajar. Iya, masih wajar kalau kita kadang-kadang lemah saudara. Karena Paulus pun yang levelnya rasul masih putus harapan juga. Karena apa? Di situ gelap gulita. Di dalam kapal itu setelah beberapa hari terombang-ambing di laut gelap gulita, matahari sudah tidak kelihatan. Kalau bintang-bintang malam juga sudah tidak kelihatan, maka itu tandanya bahaya. Karena pada zaman itu bintang itu amat besar peranannya bagi pelaut. Jadi bintang itu berguna untuk menentukan arah, ya. Jadi arahnya itu mengikuti bintang. Kalau zaman sekarang udah nggak ada bintang juga nggak masalah, karena sudah ada kompas. Ya, kalau zaman dulu pakai bintang, ya. Jadi kalau keadaan gelap, bintang nggak kelihatan, matahari nggak kelihatan, wah, sudah. Selesailah kita. Nah, seperti itu. Bintang pada waktu itu juga tidak hanya berguna untuk seorang pelaut atau nelayan atau pelayaran. Tapi zaman dulu petani pun juga menggunakan bintang loh. Waktu nenek moyang kita, kalau mau bercocok tanam itu pada musim kemarau,
kalau mau mulai bercocok tanam atau menyemai, itu lihat bintang. Oh, ini bintang luku namanya. Dulu yang untuk patokan itu bintang luku. Bintang luku ini udah agak ke barat, maka sudah boleh kita menyemai. Nah, bintang, tanggalan pun tanggal 1, tanggal 2. Kalau bintangnya itu udah muncul bulannya sudah muncul kecil gitu ya, macam alis kita gitu. Nah, itu sudah ganti bulan, berarti ini tanggal 1. Nah, amat penting bulan, bintang, matahari. Nah, kalau itu sudah enggak ada, ya sudah tamat. Enggak ada harapan lagi. Terancam nyawanya, Saudara. Saudara, tadi dikatakan bahwa Paulus sudah menasihatkan sebelumnya, mengingatkan sebelumnya, jangan berlayar. Ini bahaya. Saudara, salah satu faktor terjadinya hal buruk dalam hidup kita itu adalah ngeyel. Ya. Ngeyel, dibilangin gak mau dengar, mau semaunya sendiri. Akhirnya apa? Terjadi hal buruk. Gak mau dengar nasihat orang lain, gak mau diperingatkan, merasa lebih pintar, merasa saya lebih ahli. Maka itu yang menjadi salah satu penyebab terjadinya hal buruk dalam hidup kita. Kita bayangkan saudara, seandainya yang ada di kapal pada waktu itu adalah semua orang tengdem ini saudara, apa yang akan terjadi? Ya, lihat, bayangkan emak-emaknya, apa yang akan dikatakan saudara? Sudah dikasih tahu tapi nggak mau denger gitu kan. Makanya aneh loh. Memang iya aneh ya katanya. Makanya lo gara-gara dia lo jadi susah kita semua. Itu baru mak-maknya. Bapak-bapaknya coba. Ini gara-gara lu gitu. Kalau biasanya kok bapak-bapak di luar sana gitu. Ini gara-gara lu katanya. Gak mau dengar kata orang, gak mau dengar nasihat orang. Gara-gara lu, jadi kita semua terancam nyawa kita. Sekarang apa pertanggungjawabanmu? Bisa-bisa ditonjok. Kalau bapak-bapak yang saat ini saudara. Tapi ini tidak. Mereka tidak protes. Cuma Paulus mengingatkan. Di ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, itu Paulus. Jadi dia berpikir positif, bersikap positif Paulus. Meskipun karena kesalahan orang lain, dia ikut mengalami hal buruk. Masalah kadang bisa terjadi dalam hidup kita. Hal buruk bisa menimpa hidup kita. Itu bukan karena kita. Kadang karena kesalahan orang lain, kita bisa ikut merasakan akibatnya. Karena kesalahan nahkoda kapal yang gak mau dengar nasihat, maka seluruh kapal terancam. Seluruh kapal mengalami hal buruk. Demikian juga kita dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Ketika suami memutuskan hal yang salah, maka istri dan anak-anak akan ikut menanggung akibatnya. Ketika seorang istri mengambil keputusan yang salah, maka suami juga akan ikut susah.
anak-anak akan ikut menderita. Demikian juga ketika anak mengambil keputusan yang salah, maka orang tua akan ikut menanggung akibatnya, akan ikut menderita. Saudara, maka dari itu yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah jangan ngeyel. Dengarkan kalau ada orang yang menasihati, justru berterima kasih karena orang itu peduli sama kita. Tapi kebanyakan anak-anak zaman sekarang kalau dinasehati, jangan lakukan ini karena ini bahaya bagi nyawamu. Udah, aku udah tahu itu, udah. Gitu jawabnya. Dan di dalam hatinya mungkin menggerutu. Bawel banget sih ini orang tua, gitu. Cerewet banget sih. Aku lebih bisa, aku lebih pinter, aku lebih pengalaman. Nah, kalau sudah terjadi sesuatu yang buruk, maka baru putuslah harapan, putus asa. Dalam hal ini, Paulus tidak marah-marah, tidak ngambek-ngambek, tidak ngamuk-ngamuk kepada nahkoda. Tetapi Paulus bersikap dengan benar, yaitu justru menasehati seluruh penumpang yang ada di kapalnya. Ayat 22. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu. Ya. Paulus menasehati. Saudara, pergumulan itu setiap orang pasti ada. Cuma berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Pasti ada. Kadang-kadang karena keputusan kita, karena orang lain pun juga. Nah, kalau itu sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan? Hal yang buruk sudah menimpa kita. Yang dapat kita lakukan, Paulus menasihatkan supaya tabah. Kalau hal itu sudah menimpa, hal itu sudah terjadi, yang dapat kita lakukan adalah tabah. Jangan putus asa. Jangan menyalahkan orang lain. Ini nih gara-gara si ini nih, aku kayak gini. Gara-gara si A, gara-gara si B. Mencari kambing hitam. Saudara, sikap hati yang benar di dalam menghadapi pergumulan akan membawa kita atau akan membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Maka dari itu Paulus menyarankan untuk tabah. Bersikaplah tenang. Ya. Karena kalau kita tenang, kalau kita tabah, kita bersikap dengan benar, kita memiliki sikap hati yang benar, Tuhan bicara kepada kita, kita akan ngerti, kita akan paham. Coba kalau di sini Paulus terus merengut-merengut, terus ngamuk-ngamuk, terus nyalahkan orang lain, kira-kira ada malaikat datang dia tahu enggak? Enggak, karena tertutup oleh emosi dia, tertutup oleh amarah dia. Ayat 23. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dia tahu bahwa malaikat datang berdiri di sisinya. Kalau kita marah, ada malaikat berdiri di sisi kita pun kita tak nampak. Ada Tuhan mau bicara pun kita gak bakalan ngeh, gak bakalan mudeng.
Karena apa? Kita terbawa oleh keinginan kita sendiri, terbawa oleh emosi kita sendiri. Nah, di sini Paulus fokus kepada Tuhan, tidak fokus kepada kesalahan orang lain. Di sini dikatakan, jangan apa? Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut. Jangan takut. Engkau tetap akan menghadap siapa? Menghadap kaisar. Jangan takut, Paulus, ya. Apa yang kau alami pada saat ini, Tuhan turut apa? Tuhan turut bekerja. Ya. Kalau rencana Tuhan dalam dirimu belum selesai, apapun yang terjadi, walaupun kapal ini hancur, tapi engkau tetap akan selamat. Ya. Jadi hal yang buruk sekalipun, kalau itu sudah izinkan terjadi dalam hidup kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang baik. Rencana Tuhan bisa terhambat oleh karena apa? Badai-badai dalam hidup kita, rintangan-rintangan yang begitu banyak. Tetapi rencana Tuhan pasti akan digenapi, akan terjadi dalam hidup kita. Lanjut ayatnya yang ke-33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Wah, 14 hari terombang ambing di laut. Badai terus-menerus menggempur kapal itu. Dan mereka tidak selera makan. Ya. Siapa di antara kita yang kalau ada masalah nggak mau makan? Itu wajar. Ya. Kita fokus kepada masalah itu. Dikasih makanan seenak apapun, nggak selera makan. Ya. Ini sudah 14 hari nggak makan, terombang-ambing di tengah laut. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Paulus meyakinkan. Paulus memberikan semangat kepada orang itu. Karena apa? Orang itu sudah lemes. 14 hari enggak makan. Putus asa. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu. Saudara, Paulus mengambil roti, memecah-mecahkan. Paulus mengucap syukur di hadapan semua orang. Kemudian Paulus mulai memakannya. Orang-orang ini belum makan, baru Paulus yang makan, ya. Baru mengucap syukur. Tetapi apa yang terjadi? Apa dikatakan? Kuatlah hati mereka, ya. Karena mengucap syukur, maka hati mereka menjadi kuat, saudara. Jadi apapun pergumulan saudara, apapun badai yang menghempas kehidupan saudara, tetap bersyukur.
Karena di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan. Ketika pergumulan misalnya sakit penyakit, kaki saya sakit misalnya, masih tetap bersyukur, masih diberi napas kehidupan. Ekonomi kita yang tidak baik, masih bisa bersyukur setiap hari kita dapat menikmati berkat Tuhan, makanan berupa makanan. Tetap bersyukur, itu kunci dari kekuatan kita. Kemudian lanjut di Kisah Rasul 28 ayat 1 sampai yang kelima. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut berkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Terdampar 14 hari terombang-ambing di lautan, akhirnya terdampar di Pulau Malta. Di situ puji Tuhannya, penduduknya baik, ramah. Mereka menyambut dengan baik, menyalakan api unggun dengan baik, dengan ramah. Kemudian saat Paulus mengambil ranting untuk menaruh di atas api itu, keluarlah ular, menggigit tangan Paulus sampai nyangkut di tangan Paulus. Kemudian orang itu berkata, "Orang itu pasti seorang pembunuh. Walaupun laut tidak menelannya, dia selamat dari amukan laut, tapi tidak akan selamat oleh gigitan ular itu." Dinanti-nantikannya. Wah, ternyata tidak terjadi apa-apa dengan Paulus. Tangannya masih sehat, tidak bengkak. Paulus tidak mati. Saudara, kita hidup ini jangan terpaku dengan omongan orang. Karena kalau kita tergantung atau berpatokan dengan omongan orang, hari ini memuji-muji kita, besok sudah menghina. Manusia itu cepat banget berubah. Hari ini wah, mengagung-agungkan, besok belum tentu. Maka dari itu kita hidup jangan berpatokan pada omongan orang. Paulus dipatok ular dan tidak apa-apa. Wah, ini dewa. Yang tadinya dibilang, "Oh, ini pasti seorang pembunuh ini." 1 jam kemudian, ini dewa ini. Wah, berubah. Yang dari pembunuh ke dewa. Kemudian kedewaan Paulus menyebar sampai ke seluruh pulau. Sampai gubernur di situ mendengar. Dan gubernur mengundang dia. Dan kebetulan di rumah itu ayahnya gubernur sedang sakit. Paulus menumpangkan tangan kepada ayah dari gubernur itu dan mukjizat terjadi. Ayah dari gubernur mengalami kesembuhan.
tangan yang dipatok ular itu, tangan yang mengalami kesakitan itu, tangan yang sama yang dipakai untuk menumpangkan kepada orang sakit itu. Saudara, rasa sakitmu, hatimu yang terluka itu, Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang lain. Orang lain bisa sembuh oleh karena engkau. Engkau akan menjadi berkat melalui apa yang engkau rasakan. Sakitmu itu akan dapat menjadi kesaksian sehingga memberkati orang lain. Orang lain akan menjadi kuat karena engkau. Jadi di dalam kesakitan, di dalam keadaan yang buruk, Tuhan pakai itu semua untuk menjadi berkat, saudara. Jadi kalau kita sudah pernah mengalami kesakitan, kita bisa menguatkan orang lain. Sabar ya, yang kuat ya. Jadi kalau dikasih semangat kepada orang lain, ya, jangan bilang, wah, lu gak pernah ngalamin kayak gua. Nah, biasanya kan kayak gitu. Lu bisa ngomong karena lu gak ngalamin. Tapi ini gua yang ngerasain. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang memberi semangat, ada orang yang memberikan doa, ya, itu bersyukur karena orang itu peduli kepada kita. Jadi kita belajar dari sini bahwa rasa sakit kita itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa ubahkan, Tuhan bisa pakai untuk memberkati orang lain, sehingga orang lain itu dapat mengalami atau dapat merasakan mukjizat yang daripada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau, sebenarnya Tuhan kan bisa menghalau badai itu kan. Dari Palestina langsung lancar menuju ke Roma. Dari Yerusalem langsung lancar menuju ke Roma. Tuhan bisa enggak? Bisa. Tuhan sanggup enggak? Sanggup. Tapi Tuhan izinkan ini semua. Supaya apa? Demi kebaikan Paulus, saudara. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan menuju Roma, sampailah dia di Roma. Di Roma Paulus sebagai seorang tawanan. Dia tidak ditahan di LP, di lembaga pemasyarakatan, tidak. Tapi Paulus diizinkan untuk tinggal di rumah sendiri. Paulus nyewa rumah. Dari mana itu biayanya? Yo. Seorang tawanan bisa nyewa rumah besar. Bahkan orang-orang yang perlu dia atau orang-orang Yahudi yang mau mengunjungi dia dapat berkunjung ke rumah itu. Dari mana? Nah, ayatnya yang ke-10 Rasul Paulus, Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-10. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Iya. Penundaan-penundaan itu yang seakan-akan bagi kita adalah hambatan, tapi Tuhan pakai untuk menyediakan keperluan kita. Jadi, saudara, dari firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa janji Tuhan itu, rencana Tuhan dalam hidup kita itu adalah ya dan amin. Pasti terjadi, saudara. Tapi
perjalanan kita untuk menuju janji Tuhan itu tidak mudah. Akan ada badai yang menghadang, hal buruk menimpa, ada hambatan-hambatan, sehingga kita tertunda untuk mencapai janji Tuhan itu. Akan tetapi di sini Tuhan ingatkan bahwa di dalam semua itu, di dalam pergumulan kita, tabah, ya, yang pertama yaitu tabahlah, jangan putus asa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, jangan takut. Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tapi penyertaan Tuhan itu nyata. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Di dalam bersyukur itu letak dari kekuatan kita. Yang keempat adalah percaya penuh kepada Tuhan. Kembali ke ayat 25. Kisah Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ya, ingat, janji Tuhan iya dan amin. Semua hal buruk boleh terjadi, tetapi kalau rencana Tuhan dalam hidup kita itu belum tergenapi, kita tidak akan tumbang atau tidak akan tergeletak. Kita akan tetap tegak berdiri. Tim musik, silakan kembali ke tempatnya. Kita akan tetap tegak berdiri. Tuhan yang melingkupi kita. Amin. Jadi saudara, pergumulan kita seringkali hebat. Hal buruk sering menimpa. Kadang penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan menekan kita. Seakan-akan kita tidak sanggup, kita berputus harapan. Tapi apapun yang terjadi, janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu rencana damai sejahtera dan Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya